China mengisyaratkan kemungkinan terlibat konflik terbuka atau perang dengan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri baru China, Qin Gang, memperingatkan bahwa konflik dan konfrontasi dengan AS tidak dapat dihindari jika Washington tidak mengubah perilaku dan kebijakannya selama ini. Menteri Luar Negeri China, Qin Gang, memperingatkan potensi konflik yang akan terjadi antara Amerika Serikat dan negaranya China. Beijing menyebut tindakan-tindakan belakangan yang dilakukan Amerika Serikat memperburuk hubungan kedua negara, termasuk mengenai Taiwan dan insiden balon Cina yang ditembak jatuh. Dalam konferensi pers yang dilakukan, Qin Gang menyampaikan agenda kebijakan luar negeri China beberapa tahun ke depan. Salah satunya adalah memperkuat hubungan dengan Rusia. 这完全是一起因不可抗力导致的偶发意外事件。 事实和性质都很清楚，连美方也承认不构成现实威胁。然而，美方却违反国际法精神和国际惯例，有罪推断、过度反应、滥用武力、借题发挥。 制造了一场本可以避免的外交危机。从偶然中可以看到必然，那就是美国的对华认知。Qin Gang juga menuduh AS dan sekutunya sebagai sumber eskalasi konflik. Menteri Luar Negeri China itu menyebut pemerintah Joe Biden tidak berupaya berkompetisi secara sehat, namun justru mencari konflik. 出现了严重的偏差。 把中国当作最主要的竞争对手和最严峻的地缘政治挑战，这第一颗纽扣扣错了，就导致美国的对华政策完全偏离了理性、健康的正轨。 Sementara, di sisi lain, Qin membela hubungan erat yang dijalin China dengan Rusia di tengah sanksi Barat. Meski tidak setuju dengan tindakan invasi ke Ukraina, hubungan Beijing dan Moskwa disebutnya hanya akan semakin kuat. Dengan kerjasama antara China dan Rusia, Qin menyebut dunia akan mempunyai tenaga pendorong. Semakin tidak stabil dunia, semakin imperatif bagi China dan Rusia untuk terus meningkatkan hubungan mereka. Hingga kini, China terus memposisikan diri sebagai juru damai perang Rusia-Ukraina. Beijing bahkan telah menawarkan 12 poin rencana perdamaian kepada kedua pihak yang berperang. Dalam kesempatan itu, Qin juga memperingatkan konsekuensi bencana dari apa yang ia gambarkan sebagai perjudian sembrono oleh AS dalam memperlakukan China yang menurutnya sesama negara adidaya. Qin juga terus mencaci AS yang dianggap terus merusak hubungan bilateral dengan China dan menegaskan Beijing akan memperkuat kemitraan dengan Rusia. Qin juga menuduh AS kerap bereaksi berlebihan menanggapi perkembangan China selama ini, katanya menunjukkan persepsi dan pandangan AS tentang China saat terdistorsi. Seorang Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Bintang 4 telah memperingatkan tentang konflik dengan China pada awal 2025. Perang Amerika Serikat-China itu diperkirakan akan terjadi di Taiwan. Dengan ini, Kepala Komando Mobilitas Udara Angkatan Udara Amerika Serikat, Jenderal Mike Minihan, mendesak komandannya untuk mendorong unit mereka mencapai kesiapan pertempuran operasional maksimum pada tahun ini. Dalam sebuah memorandum internal Angkatan Udara Amerika Serikat, Minihan mengatakan tujuan utamanya memberi peringatan untuk mencegah konflik dan mengalahkan China. Memorandum itu pertama kali muncul di media sosial pada Jumat 27 Januari 2023 dan kemudian dikonfirmasi kebenarannya oleh Pentagon. Minihan berpendapat pemilihan Presiden Taiwan pada tahun depan akan memberi alasan Presiden China Xi Jinping untuk melakukan agresi militer. Sementara Amerika Serikat akan terganggu oleh penyelenggaraan Pilpres di negaranya sendiri.
Pejabat senior Amerika Serikat mengatakan dalam beberapa bulan terakhir, China tampaknya mempercepat jangka waktunya untuk menguasai Taiwan. Sebelumnya, China telah melakukan latihan militer besar-besaran pada Agustus 2022 yang dipandang sebagai uji coba invasi setelah kunjungan solidaritas ke Taipei oleh Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi. Persoalan Laut Cina Selatan seolah menjadi medan dari adu kekuatan antara dua negara adidaya di dunia, ya China dan Amerika Serikat. Kendati Amerika Serikat begitu jauh dari Laut Cina Selatan secara geografis, tetapi mereka punya banyak pangkalan militer di negara sekutu di sekitar Laut Cina Selatan. China pun terus berupaya mempertahankan wilayah perairan tersebut, sementara Amerika Serikat menilainya asertif atau terlalu ngotot tanpa melihat negara di sekitar Laut Cina Selatan. Konflik internasional yang terus memanas ini disebut Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional UGM, Mohtar Masud, sebagai Great Power Politics. Namun, Mohtar menilai apa yang dilakukan China dan Amerika Serikat sudah sewajarnya, mengingat kedua negara saling mengejar kepentingan nasional masing-masing. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di dalam persaingan atau rivalitas antara China dan Amerika Serikat pada isu Laut Cina Selatan? Ambisi China untuk menguasai Laut Cina Selatan seolah kembali mengingatkan kita pada masa-masa Amerika Serikat melawan Imperium Eropa di era 1823. Mohtar melihat China yang berupaya keras untuk memperluas kekuatan dan wilayahnya sebagai sebuah bentuk kebangkitan kekuatan. Jika 2 abad yang lalu perebutan kekuatan terjadi antara Amerika Serikat dan Eropa, kini antara China dan Amerika Serikat. Mohtar pun menyematkan terminologi jagoan silat baru kepada China yang tengah getol menunjukkan taringnya. Lantas, mengapa Laut Cina Selatan? Untuk mencapai kebangkitannya, China membutuhkan ruang aman yang lebih luas termasuk Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan seolah menjadi halaman depan Beijing sekaligus menjadi akses utama berlalu lalangnya distribusi energi dari Timur Tengah. Nilainya pun tak main-main. Dalam setahun, total nilai perdagangan yang tersalur melalui jalur itu mencapai lebih dari 5 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 80.284 triliun rupiah. Sementara itu, China disebut risih oleh banyaknya kapal-kapal militer asing, terutama kapal Amerika Serikat yang berlalu lalang di Pasifik dan Laut Cina Selatan. Untuk itu, China pun terus menunjukkan niatnya mengeklaim sebagian besar Laut Cina Selatan demi melawan pengaruh asing di sekitar wilayah itu. Tapi, niat China untuk memperkuat kekuatannya dengan berusaha menguasai Laut Cina Selatan tentu mendapat penolakan dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, terutama dari Jepang. Bentrok antara China dan Amerika Serikat begitu terlihat dari konflik sengketa yang melibatkan Taiwan. Taiwan, yang kedaulatannya tidak diakui China, mendapatkan satu-satunya dukungan dari Amerika Serikat, baik dukungan persenjataan maupun dukungan politik. Kedekatan Amerika Serikat dan Taiwan di tengah rivalitas dengan China tentu membuat Beijing geram. Campur tangan Amerika Serikat di wilayah itu tidak berhenti sampai di situ. Sejak era Presiden Joe Biden, Amerika Serikat terang-terangan membangun aliansi yang kuat dengan sekutu-sekutunya di wilayah itu, seperti dengan Jepang, Filipina, dan lainnya. Untuk itulah, hingga kini, dua kekuatan itu seolah saling memamerkan kekuatan dengan menggelar latihan-latihan perang di sekitar wilayah Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Qin menegaskan, kebijakan pencegahan dan penindasan tidak akan membuat Amerika hebat dan AS tidak akan bisa menghentikan perkembangan China. Sebelum diangkat sebagai Menlu, Qin merupakan duta besar China untuk AS. Selama ini Qin terkenal sebagai diplomat unggul China yang sangat hati-hati.
Namun, ia berani mengutarakan pernyataan yang agresif soal AS ini dalam penampilan pertamanya setelah diangkat menjadi Menlu. Kongres Rakyat Nasional atau National People's Congress atau NPC telah dimulai pada akhir pekan lalu dan akan berlangsung selama 10 hari. Setidaknya 3.000 delegasi terdiri dari petinggi PKC, pejabat negara, pengusaha, tokoh publik, hingga selebriti akan menghadiri kongres ini. Gelaran ini juga kerap disebut pertemuan dua sesi lantaran NPC berlangsung berbarengan dengan konferensi konsultatif politik rakyat Cina. Dalam kongres kali ini, pemerintah Cina kemungkinan akan mengumumkan jajaran kabinet baru, target pertumbuhan ekonomi ke depan, hingga pengukuhan periode ketiga Xi Jinping sebagai presiden Cina.